Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam keadaan iman, dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib bersyukur karena telah menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dalam beberapa kesempatan kita dimudahkan meraih dan mengumpulkan banyak pahala dengan begitu mudahnya. Salah satu contohnya adalah ketika kita berada dalam bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bulan yang istimewa tersebut adalah bulan Dzulhijjah. Bulan ini menjadi salah satu bulan yang diistimewakan atau disucikan oleh umat Islam sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana bentuknya semula waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12, diantaranya terdapat 4 bulan yang dihormati. 3 bulan berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, serta 1 bulan yang terpisah yaitu Rajab, yang terdapat di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Secara bahasa, Dzulhijjah terdiri dari 2 kata. Yang pertama, Dzil artinya pemilik, dan yang kedua, Hijjah artinya haji. Jadi bulan Dzulhijjah bisa dikatakan sebagai bulannya orang-orang yang sedang naik haji, karena memang pada dasarnya pada bulan Dzulhijjah inilah waktu pelaksanaan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Sejak zaman jahiliyah nama Dzulhijjah sudah digunakan. Pada saat itu mereka sudah mempunyai tradisi melakukan ibadah haji dengan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan seiring berjalannya waktu, ibadah haji yang sekarang kita laksanakan sudah mengikuti ajaran syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan dan keutamaan bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah merupakan salah satu bulan mulia serta istimewa yang mendapatkan perhatian besar umat Islam. Lantas mengapa bulan Dzulhijjah dikatakan sebagai bulan yang istimewa dan kita sebagai umat muslim harus bersungguh-sungguh dalam beribadah pada bulan tersebut? Maka mari kita simak bersama-sama, no skip, simak sampai akhir, dan berikut adalah beberapa keutamaan pada bulan Dzulhijjah. Yang pertama, Allah menyempurnakan agama Islam pada bulan Dzulhijjah. Di dalam surat Al-Maidah ayat 3 disebutkan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku telah meridhoi Islam itu agama bagi kalian. Para ulama telah sepakat bahwa ayat ini turun di bulan Dzulhijjah saat haji wada dari Arafah. Hal ini berdasarkan atas riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang ulama berkata kepada Sayyid Umar, "Wahai Amirul Mukminin, tahukah engkau satu ayat dalam kitab suci kalian yang kalian baca, yang jika seandainya ayat itu turun kepada kami, maka kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya?" Kemudian Sayyidina Umar berkata, "Ayat apakah itu?" Yahudi itu membacakan ayat tersebut, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sayyidina Umar berkata, "Sungguh kami telah mengetahui di mana dan kapan ayat itu turun.
Ayat itu turun pada saat Nabi sedang berada di padang Arafah di hari Jumat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, sumpah Allah menggunakan 10 hari bulan Dzulhijjah. Sumpah, sebagaimana kita ketahui, tidaklah akan disampaikan kecuali hanya pada hal yang sangat istimewa. Maka di sini Allah menyampaikan sumpah melalui firman-Nya dalam surat Al-Fajr ayat 2. Wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr, yang artinya demi fajar dan malam yang berjumlah 10, yang genap dan yang ganjil. Malam 10 di sini sebagaimana telah disepakati oleh ahli tafsir adalah malam 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, Dzulhijjah tempat berkumpulnya ibadah-ibadah yang utama. Dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan sebab yang jelas tentang keistimewaan 10 hari bulan Dzulhijjah. Alasannya adalah karena pada hari tersebut merupakan waktu berkumpulnya ibadah-ibadah utama, yaitu sholat, shaum atau puasa, sedekah, dan haji, yang tidak ditemukan di hari-hari selain bulan tersebut. Yang keempat, bertambahnya cinta Allah terhadap amalan soleh yang dikerjakan hambanya pada bulan Dzulhijjah, terutama di 10 hari pertamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah ada hari-hari di mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah dibanding hari-hari itu, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat yang mendengarnya lalu bertanya, apakah tidak juga jihad wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak juga jihad di jalan Allah, kecuali jika dia berjihad dengan diri dan seluruh harta miliknya, kemudian semuanya itu tidak kembali sama sekali atau mati syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, Dzulhijjah merupakan bulan yang pahala amalnya tidak pernah berkurang dan bahkan dilipat gandakan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya ada 2 bulan yang pahala amalnya tidak pernah berkurang. Kedua bulan itu adalah di bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, Dzulhijjah merupakan bulan yang memiliki hari-hari yang khusus. Diriwayatkan bahwa dalam bulan Dzulhijjah ada hari yang diberi nama secara khusus, yaitu hari Tarwiyah yang jatuh pada tanggal 8 Dzulhijjah, dan hari Arafah yang jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah. Umat muslim yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji sangat dianjurkan untuk berpuasa di kedua hari tersebut. Hari An-Nahr atau hari penyembelihan yang jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Pada hari ini umat muslim sedunia merayakan hari raya Idul Adha dan melaksanakan ibadah kurban, dan bahkan seluruh umat muslim dilarang untuk berpuasa pada hari istimewa ini. Hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah. Pada 3 hari ini, kita sebagai umat muslim juga dilarang untuk berpuasa sama sekali. Bahkan hukumnya adalah haram. Demikianlah sebagian keutamaan-keutamaan pada bulan Dzulhijjah. Semoga kita senantiasa diberikan kemampuan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan melaksanakan amal soleh pada bulan Dzulhijjah ini sebagaimana anjuran dari Nabi Muhammad SAW.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.